wabarakatuh. Antum ini asli mana sih sebenarnya? Ana ini numpang lahir. Numpang lahir. Tegal, Jawa Tengah. Oh, antum Tegal. Ya. Antum punya apa pernah bilang begini? Dulu Habib Ja'far, Mi Apang, kumpul sama antum. Iya, Mi Apang, benar. Beberapa habaib tuh. Ya kan? Ada orang bilang begini sama Habib Ja'far. Zaman. Habib ente mau gini-gini sampai kapan? Apa antum menjawab apa? Itu abana ngomong man. Suf, ente lihat, ana boleh begini. Tapi insya Allah empat putra anak bakal jadi semua. Wow, begitu ya emang dulu ya. Itu tahun berapa itu? Zaman. Itu Abah bilang sama kita orang. Akhirnya saya tahu siapa Syekh Hasan bin Ja'far untuk punya abang. Gitu. Oh Masya Allah. Ini salah satu Habib muda zaman tersebut yang dakwahnya luar biasa. Kalangan anak muda. Memang ada satu kaidah la ya'riful wali ilal wali. La ya'riful wali. Ya kan? Tapi anak bukan wali. Tapi Anda bisa lihat itu. Tapi cobaan beliau bukan sekelas orang biasa ini. Cobaan beliau nih bukan sekelas orang biasa. Bukan sekelas wali ecek-ecek juga. Kan kita tahu pangkat wali ada berapa, jumlah berapa. Ini bukan kelas yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pemirsa YouTube channel Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di mana saja berada, saya bersama. Alhamdulillah hari ini sebagaimana antum minta, Beb tolong bersama Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf. Alhamdulillah walaupun beliau sibuk banyak mengurus pondok pesantren, majelis taklim dan lain sebagainya, hari ini alhamdulillah bisa menyempatkan hadir. Ahlan wa sahlan Habibana. Ahlan wa sahlan. Berkhair Beb. Alhamdulillah. Wallah anak girang antum datang ke sini. Luar biasa. Dari mana tadi? Dari ada acara? Tadi dari Cilebut. Dari Cilebut. Langsung sini. Luar biasa. Pemirsa, ini Habib Mahdi sudah duduk. Kita akan tanya-tanya. Kita akan lebih dekat lagi nih dengan Habib Mahdi. Masya Allah. Beb berkhair ya. Alhamdulillah wabarakatuh. Antum ini asli mana sih sebenarnya? Ana ini numpang lahir. Numpang lahir. Tegal, Jawa Tengah. Oh, antum Tegal. Ya. Oh. Cuman besar dari lahir, besar di Bogor. Di Bogor. Di Bogornya di Arzimar. Di Arzimar. Arzimar di mana? Di Bogor Baru. Kalau dulu orang tuanya Bojongnyot. Bojongnyot. Iya. Oh, jadi sekarang udah mulai berubah namanya. Udah berubah. Jadi Arzimar. Arzimar Luar biasa. Dari tahun berapa di situ? Dari tahun 90-an, tahun 89 situ. Di situ ya. Oh, alhamdulillah. Itu antum dakwah berawal dari situ apa gimana? Ana dakwah. Walid ini, ana punya walid. Ada majelis. Ada majelis. Tapi kita dididik sama walid tidak bersandar dengan orang tua. Orang tua, ajib. Dilepas begitu saja. Ana terjun dakwah dari tahun 2006. 2006. Itu kita masih di Dalwa. Oh, antum masih Dalwa? Dalwa. Udah dakwah? Jadi gimana? Pesantren dulu? Ana mondok dapat 1 tahun langsung dakwah. Oh, antum di Dalwa ya? Dalwa. Oh, kita sama berarti ya? Sama. Alma mater berarti kita. Sama mater. Hasan Baharun ya. Abu Yazan. Ustaz Segaf. Boleh ketemu Ustaz Segaf? Masyaallah. Mau ada acara mau Ustaz Segaf? Insyaallah malam Ahad besok Habib. Kalau ada waktu fadhil Habib. Tempat antum? Tempat kita orang. Di Gunung Bundar. Acara apa? Bas, milad komunitas Syamaniyah. Oh, ada komunitasnya sama. Ada komunitas Syamaniyah. Jadi kalau cerita majlis ini panjang Habib dengan keunikannya. Iya, nggak apa-apa. Ceritanya yang belum diceritain di mana-mana antum ceritain di sini. Biar orang pada tahu antum nih. Luar biasa. Nama antum ini udah berkibar-kibar. Ya nggak? Sampai nanti ceritain juga itu urusan sama Arya Bima bagaimana itu. Terus gimana? Alhasil begini Habib. Di awal tadi majelis. 2015. Enggak, 2005 kita 2004 akhir atau 2004 awal kita masuk pondok. 2005 anak punya walid nyuruh kita orang untuk terjun langsung. Dakwah. Artinya biar ketika kita berhenti ataupun selesai dari ma'had dalam studinya kita tidak bingung di luar. Banyak orang kan bingung. Anak punya walid, punya abahnya Allah yarhamu, begitu sangat luar biasa, sangat dekat dengan abuku Habib Ja'far. Ada satu yang indah Habib. Ya, apa tuh? Anu walid pernah cerita sama anak. Jadi antum punya abang ini salah satu motivator anak. Kalau perlu diketahui. Antum punya apa pernah bilang begini. Dulu Habib Ja'far, Mi Apang,
kumpul sama anak Abang, benar, beberapa habaib tuh, ya kan? Ada orang bilang begini sama Habib Ja'far, zaman, Habib ente mau gini-gini sampai kapan? Apa antum menjawab apa? Itu abana ngomong Suf, ente lihat, ana boleh begini, tapi insya Allah empat putra ana bakal jadi semua. Wow, gitu emang dulu ya. Itu tahun berapa itu? Zaman. Itu Abah bilang sama kita orang. Akhirnya saya tahu siapa Syekh Hasan bin Ja'far untuk punya abang. Gitu. Oh Masya Allah. Ini salah satu Habib muda zaman tersebut yang dakwahnya luar biasa, kalangan anak muda. Top ana bilang nih. Cuman dalam dakwah itu kita harus punya pembaharuan, Habib Tajdid. Ana pengen kolaborasikan beberapa sosok-sosok yang hebat, tapi dipadukan jadi satu orang. Luar biasa. Ana lihat Habib Munzir berhasil dengan kelembutannya, Habib Hasan bin Ja'far dengan syiarnya, Habib Rizik tokoh dengan ketegasannya, Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf dengan syiar dakwahnya. Ana padukan jadi satu di Madi Syababul Khair. Di situ ada tegas, ada syiar, ada kelembutan, ada merangkul. Itu tahun 2006 antum mulai? Itu 2006 Ana belum. Belum, masih di dakwah. Personal. Artinya dakwah bawa diri pribadi. Tapi masih di dakwah? Masih di dakwah. Ana terakhir di dakwah tahun 2009 akhir. 2000. Oh, jadi pas pulang dakwah. Pulang dakwah. Pulang apa namanya? Ramadan, Maulid gitu. Dakwah. Gitu. Iya, siap. Jadi dulu kita waktu zaman ayam kita waktu dulu nih. Misalkan kita sekolah di SD. Bertemu sama anak STM, SMP. Jadi jauh lebih tua. SD sama anak STM urusannya ribut Habib. Tawuran begitu deh. Anak muda zaman dulu nih. Iya. Masuk SMP kenalnya dengan ya begitu. Jadi sering diajak ribut sama teman-teman dulu waktu zaman. Kita duduk bareng-bareng anak-anak STM, Masya Allah. STM mana? Enggak, anak-anak macam-macam. Kita masih di SMP tapi mereka STM. Oh gitu. Karena dulu Habib Hasan dakwah di Bantarjati, Bib. Bantarjati. Nah, kita awal mula di situ. Oh, di Bantarjati juga. Iya. Awal mula di Bantarjati itu. Nah, kita dulu waktu duduk pas anak-anak teman-teman, Bib Habib mondok aja. Nah, anak STM nih. Oh, gitu. Yang teman-teman ribut kalau tawaran bunuh-bunuhan. Ya kan? Nanti Habib mondok, Habib susah mondok, kita yang bangunin pesantren. Hebat kayak ente. Iya. Hebat ente. Kalau bisa begitu, iya Beb, iya Badung-Badung kita pingin ke depan punya masa depan yang cerah, ajib. Akhirnya kita mengambil terjun dakwah. Mana dari SD ke lulus pondok, cuma punya njit daripada abaknya Umi, Habib Ahmad Al-Attas ini orang Ulaiti banget, syadid banget pendidikannya. Dia pingin lihat anak cucunya ini, cucu-cucunya ada yang dakwah. Bukan di dakwah tapi di lebih ke sekolah. Oh, sekolah. Belajar sama dia, ente cari gelar. Ya kan, belajar sama dia, ente cari gelar. Disitulah Ana emang bicara pada diri Ana. Suatu saat Ana akan buktikan bahwasanya Ana tidak punya gelar, tapi Ana bisa mengajar di beberapa universitas. Ya kan, bahkan Ana harus bisa buka universitas. Makanya kita ada program HGTS, Habib Go to School. Luar biasa. Nah itu kita masuk ke sekolah, masuk ke fakultas, masuk ke universitas. Dan mulai dari rektornya datang, dosennya datang, dengarkan semua terkait tentang dakwah Islami, terkait tentang Nabi Muhammad SAW. Nah singkat cerita, kita berangkat ke pesantren. Akhirnya jam 1, jam berapa malam gitu kita telepon. Tuh istirahat pulang-pulangan. Habib, kalau cek bahasa Sunda ya, kita barudak ke Marabok, Habib kadi atuh. Oh. Ayeuna ulang tahun. Habib anak-anak itu pada mabuk. Sini dong, ada yang ulang tahun tuh, Bib. Ini teman-teman dulu nih. Teman-teman dulu nih, yang dulu kita gebukin. Iya. Dulu kita, ya kalau mereka, akhir datang. Cuma dulu kita berpikir, kalau kita datang ke sana pakai sarung, kita ke sana datang pakai baju takwa, koko, orang kan kabur. Gimana caranya? Masuk, tapi kita bisa dekat dengan mereka. Akhirnya jam 1 malam kita bawa shisha, Bib. Oh, shisha, ya. Kita bawa shisha. Kita datang ke mereka. Shisha waktu itu Sion Geri, suatu yang asing. Tahun-tahun itu belum ada mungkin kafe-kafe shisha. Kita datang bawa, duduk. Habib, Ana duduk di pojokan. Ini anak-anak ada beberapa orang, 3 orang. Yang satu baru keluar penjara, baru bunuh orang. Yang satu ngumpetin ganja 1,5 kilo di kasur. Yang satu yang tadi ulang tahun dia mabuk, dia gaji waktu itu kurang lebih 3,5 juta dipakai untuk beli minuman. Tahun itu berapa itu banyaknya, berapa krat?
duduk ngobrol. Habib, kita di pojokan. Sia mabuk ke aing teu ngajak-ngajaknya haram. Ada sia seneng poho ke aing susah datang ke kita orang. Cek sahaya. Kata mereka. Dia nggak ngeliat ada di pojok. Lu mabuk ngajak-ngajak lu ya, kurang ajar lu ya. Bla 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 bla. Karena shisha itu kan sepintas kalau orang nggak tahu dikira dia tuh bong sabu, Bib. Iya. Waktu itu, kalau sekarang udah lumrah, sudah biasa. Apa ini sabu? Pas dia nengok ada nih. Habib, cager si Habib ngomong sama kita si Aing. Oh, si Aing. Nggak ada ngomong bener. Cager si Habib. Alhamdulillah. Duduk. Ngapain? Ada kita shisha. Apa nih, Bib? Sabu bukan? Udah duduk. Ente ngerasain dulu. Di situ kita, karena orang anak-anak muda ini dia punya himmah itu besar. Himmatul rijal tuqsimul jibal. Semangatnya seseorang itu bisa menghancurkan gunung yang kokoh. Semangat kita sangat tinggi waktu itu. Karena punya Walid, Abah ini ngedidik kita benar-benar keras sama anak-anaknya. Jangan pernah begitu. Ayo terus. Motivasi demi motivasi. Di situ kita bilang, ya Arab, anak mau cerita tentang salaf, indah dikir salih tanzilur rahmah. Hakikat yang diajak ngomong anak nggak ada orang yang sadar. Iya. Orang mabuk. Mabuk Habib, si Habib, gubrak jatuh bangun lagi. Habib, nggak ada orang sadar, nggak ada orang masuk diajak ngobrol bener tuh susah. Logikanya nggak akan mungkin bisa itu hidayah turun, rahmat turun. Logika manusia. Tapi kita pastikan sama Allah, ya Rabb, turunin rahmat. Ana cerita tentang Al-Jad, Hifdzur Rahman Segaf, Sayyidul kita punya Datuk Segaf. Cerita Fagi Mugoda, cerita orang-orang soleh, cerita demi cerita. Dia ajak ngomong, nggak nyambung memang. Tapi kita minta turun rahmat, turun hidayah dari Allah. Berkawasilah orang-orang soleh. Subhanallah, besok hari itu yang ulang tahun mabuk itu, dia terkapar di tengah-tengah jalan dari subuh kita pulang jam 4 sampai jam 9 pagi tidak ada orang bisa bangunin di tengah-tengah jalan. Karena dia bilang preman kampungnya situ, orang emang bajingan tengiknya lah. Orang tuh udah bosen. Karena tuh kampung di Bantarjati. Bantarjati itu dikenal dengan Las Vegas waktu itu. Orang mabuk tuh biasa pinggir jalan. Mau RT, RW sudah bingung untuk nanganin itu. Akhirnya sudah, subhanallah, itu orang yang mabuk, jam 9 bangun, sholat taubat, terakhir dia mabuk tuh hari. Bahkan sampai berhenti rokok. Sampai ke rokok pun dia nggak mau, karena dia tahu kita nggak suka rokok. Anda nggak ngerokok. Karena dulu waktu Habib Salim Syati datang, kita minta wasilah taubat kepada beliau. Taubat dan nasuha dari rokok. Rokok pun dia tahu kita nggak rokok, dia nggak ngerokok berhenti total. Yang satu lagi, juga sama habis bunuh orang tuh, dia benar. Subhanallah, berkah orang soleh, itu hari turun di sama mereka. Cuma tetap namanya anak muda, tobat sambal kan, bahas begitu. Tapi kita nggak bisa tinggalin. Dirubah yang tadi nongkrong mabuk, Bib, kita kongko, Bib, nongkrong. Di mana? Air mancur datang. Dulu air mancur masih rame nggak seperti sekarang. Martabak air mancur. Iya. Duduk kita orang sampai shisha. Dihilangkan tuh yang biasanya duduk dari Homer berubah jadi shisha. Ya dikit-dikit walaupun ada ulama. Ya peralihan lah, nggak terlalu berat lah. Ya biar mereka duduk bareng mau sama kita. Biar duduk bareng sama kita. Ya salah satu trik kita untuk dakwah masuk ke mereka. Iya kalau langsung dikasih nggak bisa. Air jam-jam kan pada kabur. Benar. Akhirnya duduk di air mancur tuh subhanallah tiap malam air mancur tuh yang datang tuh ratusan orang. Tukang dagang. Ini majelis nih. Bukan majelis. Majelis dulu. Tapi ada bumbu-bumbu sedikit masuk. Oh luar biasa. Baik itu dimanapun tempat pasti ada itu ya. Oke terus. Makanan sealim gambar yang penuh. Anak bilang, ente dari mana nih? Biasa, Bib, piket. Piket, emang ente piket ngapain? Japuk, jatah preman. Lu kasih gue yang haram. Kagak, Bib. Itu orang senang kalau Habib yang makan. Kalau Habib makan tuh mereka senang. Oh, ya akhir. Sudah duduk. Nah, dari 3 orang, 9 orang. Terus. Sampai kalau kumpul di mana-mana, mungkin sudah ratusan ribu orang yang berkumpul. Gitu. Berkah daripada perkumpulan tadi. Ajib. Nah, baru tahun 2009 karena kita lihat anak-anak ini maju mundur. Habib Umar bin Hafid, Habib Atas, saya bilang ma'ak syabab, ya walad. Nah, di situ kita istikharah gimana caranya. Kita datang ziarah ke Habib Hasan Baharun, minta karena beliau bagaimanapun juga Syekhul Barzah kita orang. Kita banyak dapat keberkahan, dapat madat, keberkahan dan lain sebagainya dari Habib Hasan Baharun.
Terus kita datang ke Abdullah bin Muhsin Al-Atas, karena beliau juga salah satu yang pertama kayak dakwah di Bogor. Nabi bilang sama Abdullah, ya Habib, ketika itu magam beliau belum beli pagar, kotor lah, artinya ada bekas sedotan, aqua, orang ziarah gitu kan. Kita bersihkan, ada tengah-tengah malam bilang sama Abdullah, ya Habib, kalau misalkan antum ridha Mahdi bin Hamzah dakwah di Bogor, maka ana izin, ya kan, untuk masuk ke seluruh penjuru yang ada di Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya. Dan ana nanti insya Allah setiap bulan sekali kita agendakan mereka untuk datang ziarah ke sini. Alhamdulillah dari sedikit, Masya Allah menjadi sangat luar biasa sekarang. Dan sekarang sudah menyebar di beberapa wilayah, bahkan termasuk beberapa daerah di Asia juga ada. Cuma gara-gara COVID ini kita sudah 2 tahun ini vakum. 2 tahun kita vakum, kegiatan majlis tidak berjalan. Habib, ini cerita Anda cuma buka di Haba Podcast. Luar biasa. Tidak pernah buka sebelumnya. Dari awal nih antum bukanya ya. Awal. Akhir tahun 2009, anak-anak muda datang kita orang. Habib, yaudah Bib, kita bikin komunikasi Bib, forum. Apaan? Batas Bib. Apa itu batas? Bajingan tapi santri Bib. Karena nggak ada orang benar semuanya. Nggak ada orang benar. Backgroundnya background Masya Allah semua. Bajingan tapi santri. Bajingan. Dalam hati. Mau kita bilang santri bajingan, mau dibilang bajingan, tapi dia nggak mau dibilang santri. Artikan ini kan doa, kalamu doa, omong itu doa. Anda mau merubah tapi kan bingung. Kalau Anda rubah, namanya dia lagi semangatnya, kasihan, kayak mematahkan semangat seorang lain. Ya udah, Anda usul. Sampai Anda minta, ya Allah, turunkan orang yang bisa ngasih nama. Ya kan, turunkan orang yang bisa ngasih nama. Artinya orang yang kritik masalah ini tanpa keluar dari lisan Anda. Kumpul beberapa habaib di situ, beberapa tokoh-tokoh juga. Kita musyawarah, nih enaknya majlis apa, bagaimana? Udah batas aja, jangan batas. Kalau nanti bilang batas, itu bilang santri, nanti santri juga dibilang bajingan. Itu bilang bajingan, tetap aja nggak bisa. Anda bilang, ya udah apa dong? Syababul Mukhtarin. Tadinya apa? Syababul Mukhtarin. Mukhtarin. Disingkat jadi Syam. Syababul Mukhtarin dikasih nama sama Habib Abbas. Ini Syekh Abu Bakar kakak Habib Umar. Oh, antum belajar di Hadramut juga? Dah, kita hagal tabaruk dengan beliau-beliau semua. Hagal ziarah, hagal tabaruk. Ziarah apa maksudnya ini? Apa namanya itu yang 40 hari? Bukan? Ketika ada kesempatan kita ziarah ke sana semata. Oh, antum ziarah. Dan ketika beliau-beliau ke Indonesia kita khidmah sama beliau-beliau semua. Akhirnya, pas kan bisa Habib dari guru-guru kita. Kalau belajar, murni kita di Dalwa. Murni kita di Dalwa, cetakan Dalwa. Dalwa tahun 2006 itu, 2005 itu? Dalwa masuk 2004. 2004 sampai 2009 akhir. 2009 akhir. Numpang tidur, Habib. Ajib. Numpang di tidur. fase apa? Di kamar berapa? Dulu kita di kamar Jamiah. Oh, Jamiah. Berarti yang di pojok 25, 22 ya? Honda 19. Oh, 19. Kamar 19 gitu. Oke, taman Syababul. Alhasil ganti Syababul Mukhtarin. Bukan Syababul Khair. Belum, masih Syababul Mukhtarin. Itu tahun 2009. Tahun 2010. 2010 Syababul Mukhtarin. Disingkat jadi Syam. Syam menyebar kemana-mana dengan Syamnya. Tahun 2014 Anda dipanggil sama Habib Umar bin Hafid. Dipanggil. Ketemu waktu acara masih Multago di Puncak Wisma DPRD. Nah, Habib Muhsin Al-Hamid Anda ke sana karena juga minta nama buat Anda punya anak. Ketemu di situ ada beberapa orang, ada Syekh Ridwan, Fikri Haddad. Tahu. Di situ Habib Umar bilang, Anda bilang sama Umar, Habib, ma'ana madi syababul mukhtarin. Umar diam. Kayak betikal itu. Dia beliau lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke atas, nggak dapat juga nama. Beliau nunduk, Syababul Khair. Itu keluar nama langsung tahun 2014. Habib Umar bilang, Suf ya walad Mahdi, alaika. Alaika bisabar. Wastaqim. Wakhlis niyatak. Ente sabar, ikhlas, istiqamah. Kayak ini 3 pondasi kita, sabar, ikhlas, istiqamah. Dari situlah mulai, ya kan? Terus sampai kita sekarang mulai ke dunia pendidikan. Mulai kapan tuh punya? Kan tadi dakwah masih dakwah majelis. Nah, lihat kayaknya
Ana lihat majlis. Dulu di Bogor ini suatu yang susah Habib dakwah di Bogor. Maklum. Terus? Ya kan Habib Hasan juga dulu dari Bogor hijrah ke Jakarta. Jarang orang kuat dakwah di Bogor karena fanatik mereka terhadap aspeknya itu. Ya benar. Ya kan? Selain kita ngadapin komunitas yang melarang bid'ah, ini juga ada yang masalah aspek ini. Kita juga sedikit sulit di situ. Tapi alhamdulillah berkat pendekatan kita datang ke semua membaur. Ikan kita bisa masuk di mana-mana. Alhamdulillah sekarang sudah terbiasa orang-orang dengan majlis-majlis seperti itu, ya kan? Dengan hadrohnya, dengan syiarnya. Bahkan kalau dulu Bogor terkenal dengan dangdutnya, sekarang sudah hilang dangdut, mengganti dengan panggung-panggung sholawat. Alhamdulillah dengan izin Allah semua, dengan berkah semua, berkah tukum juga. Iya. Terus di tahun 2014 itu Syababul Khair udah mulai berarti sudah mulai. Antum ini juga ada yayasan juga apa gimana? Di tahun 2006 kita bentuk yayasan Syababul Khair. Yayasan Pendidikan Syababul Khair 2006. Oh 2006 udah langsung dibikin yayasan. Yayasan Pendidikan Syababul Khair. Syababul Khair. Ya. Kan belum Beb, itu nama Syababul Khair tahun 2009. Tahun 2000 Syababul Khair. Syababul Khair tahun 2014 dong. Oh 2014. Terus yayasannya? Yayasan 2016. Oh 2016 yayasannya luar biasa. Dari Habib Umar berarti langsung ya? Kenapa? Dari Habib Umar bin Hafid. Dari Umar bin Hafid langsung. Berarti majlis besar emang tetap ada ikut andil di Habib Umar bin Hafid ini luar biasa dengan nadrahnya. Nur Mustafa juga kan, Mustafa itu dari Habib Umar bin Hafid tahun 2000. Jadi Nur Mustafa itu Akhian Hasan tadinya kan Al-Irfan. Dari Al-Irfan terus ketemu Habib Anis, dinamain Nur, kemudian ketemu Habib Umar dinamain Mustafa, pas ketemu Walid, Habib Rahman, digabungin Nurul Mustafa. Masya Allah. Yayasan tuh cerita. Jadi Masya Allah nih, jadi emang dapat nadrah dari injit-injit ya, maksudnya biar kita meneruskan perjuangan mereka. Betul. Yang luar biasa tanpa lelah mereka kan, apalagi kayak Walid dua gunung. Dulu kan dakwah pertama di Bogor juga kan Walid Habib Rahman dan segala masuk ke gunung sini Katulampa dan lain sebagainya. Duluan lagi anak punya GD Habib Hasan bin Muhsin Abdullah bin Muhsin atas Katulampa sembah semuanya. Alhamdulillah sekarang generasinya kita. Apalagi lihat antum nih luar biasa ya. Maksudnya masuk tadi Anda bilang bisa menggabungkan semuanya tuh Beb, yang lembut, yang tegas, yang syiar, yang belum lama ini kan antum lagi ini di rame di media sosial yang dengan wali kota Bogor, Bima Arya itu gimana Bib? Awal mulanya gimana sih? Gini Habib, artinya alhamdulillah dakwah itu memang butuh siasat. Kita harus kuatkan dari setiap elemennya, mulai dari masyarakatnya, pejabatnya dan lain sebagainya. Ngomong dari antum tadi, belajar di mana awalnya? Awal dapat pendidikan dari Al-Walid Habib Hamzah bin Alwi Segaf. Terus? Kemudian dari situ kita belajar di Dalwah, Darul Lughah Dakwah. Di Abu Yazen berarti Abu Yazen Baharul. Dari 2006 sampai? Dari 2004 sampai 2009 akhir. 2010 awal. Insya Allah malam minggu ini ada acara ya di. Malam minggu ini ada acara, fadhol hadiri, syiarkan. Banyak orang nanya, Habib kok jarang ke Nur Mustafa? Ana bingung jawab Habib. Karena sama-sama malam Ahad Habib. Iya. Itu dia makanya. Sebenarnya kita bukan jarang. Kemarin kan Nur Mustafa kan Maulid. Nggak jarang sebenarnya kita namanya Asegab ini ketemu. Ya nggak Habib? Iya. Apalagi antum dapat cerita tadi Walid sama Walidukum. Sangat luar biasa. Jadi nggak banyak yang tahu nih Beb. Betul. Jadi pada tahu. Jadi habaib tuh punya cara dan dakwah masing-masing. Dan itu pasti semuanya akan nyampe. Sama. Benderanya satu. Yaitu Rasulullah SAW. Jadi janganlah, makanya antum-antum jangan pada suuzon, ya. Jangan pada suuzon. Ini kenapa nggak ini kenapa nggak itu, ini kenapa nggak ini Habibah, ini kenapa nggak ini. Jangan. Habaib ana yakin yang lembut, yang keras, yang bagaimanapun pasti semua satu habaib itu. Kalau udah ketemu nih, ahlan wa sahlan. Ada rencana yang bagus Habib. Ya, kita inginkan terakhir mungkin dari Al-Fagir. Boleh. Tadi antum bilang yang lembut, yang keras, yang tegas, semua hitung-hitungannya sama sebenarnya. Betul. Ya kan? Hitung-hitungannya sama. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 0, 2, ya kan? Sama hitungannya semua. Tujuannya ke nominal yang sama, tujuan yang sama. Ana ada rencana Habib. Ana pengen bikin salah satu forum
silaturahmi habaib dai muda. Oh, cakep tuh. Yang keras berjalan di jalannya, yang lembut berjalan di jalannya, yang dekat dengan pemerintah berjalan di jalannya, tidak saling sikut, tidak saling hantam, tapi saling mendukung. Ketika ada yang keras menyampaikan kebenaran, itu memang adalah jamu untuk mereka. Tidak ada yang namanya jamu itu manis, semua pasti pahit, tapi manfaatnya sangat terasa. Saat seseorang memberikan jamu tersebut, maka orang-orang dekat dengan pemerintah harus bisa menahan, harus bisa menjaga. Artinya apa? Dukung. Ya, itu jamu. Kamu minum, kamu akan sehat, wahai pemerintah. Kamu minum, kamu akan segar. Tapi kalau kamu tinggalkan, kamu akan terus dalam sakit yang tidak ada obatnya. Yang lembut juga sama. Jangan sindir yang keras, rangkul yang keras. Kenapa? Kalian tidak bisa menjadi sosok yang tegas, maka kalian dukung. Ya kan? Karena memang itu harus ada di dalam satu zaman. Yang keras, jangan menyindir yang lembut. Oh, kamu nggak mau berjuang, kamu kok nggak ada sifat tegas-tegasnya. Ini kalau 3 sosok, 3 karakter, ya semuanya saling ta'awan, saling gotong royong, saling sama-sama merangkul. Ana yakin Indonesia kuat, Indonesia aman, Indonesia hebat. Betul. Karena memang masyarakat itu ya tergantung dari ulamanya. Oh, iya. Dan pemerintahannya. Karena masyarakat mulai lagi mana? Oh, Habib saya nggak ini. Padahal dia sendiri Habibnya royal semuanya. Oh enggak, Habib saya galak, tegas. Ini kadang-kadang suka terkecoh. Di atas mah baik-baik saja, di bawah. Nah, makanya di lantai rencana, anak mau silaturahmi semua habaib. Kita mulai dari Jawa Barat, Pulau Jawa dulu, ya kan? Karena ini kan masyarakat terbesar di Pulau Jawa. Kita akan datang ke beliau-beliau semua, akan menyatukan visi misi kita semua demi NKRI yang sangat luar biasa. Karena kita semua para habaib cinta NKRI, tidak ada satu habaib pun yang tidak NKRI. Betul. Kita makan di sini, hidup di sini, minum air sini, bahkan darah kami murah untuk NKRI. Kalau ada habaib yang tidak cinta NKRI, mungkin diragukan habaibnya. Betul. Nah, mungkin karena dulu njit-njit kita pasti jelas minal iman, ya kan? Jelas. Saat Soekarno bilang, oh kita berterima kasih kepada negara ini, ya kan? Negara ini atas kemerdekaannya, tapi Indonesia nggak disebut. Arab nggak disebut. Kenapa? Karena Arab ini adalah bagian daripada Indonesia. Jadi itulah luar biasa. Mudah-mudahan ini framing-framing di luar sana dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Makanya alhamdulillah anak girang dengan antum datangnya ke sini. Kapan waktu Habib? Ini jadi membikin gitu kan? Anak kapan waktu Anda sudah bilang sama hukum Hasan. Karena kan orang yang bawa suka Habib kok majlisnya Habib ngapain datang sih? Kepingin Habib datang bareng-bareng. Kapan waktu Anda ada kesempatan pasti hadir. Ya kan? Seperti kayak kemarin pas acara Maulid Habib Hasan ngabain Anda langsung hadir. Iya. Anak nggak mengatakan tidak, walaupun itu ada acara, beberapa agenda acara, ya kan, yang memang rutin tahunan. Anak bilang nggak, anak mau datang ke sini, ya kan. Jadi biar nggak ada, tadi antum bilang, biar nih masyarakat umat ini nggak bilang, wah majlis ini, majlis itu, nggak ada majlis yang saling bersaing, tidak ada majlis yang saling gondok-gondokan. Semua majlis satu tujuannya, benderanya Nabi Muhammad. Jadi ketika antum-antum semua melihat ada perbedaan, waslim li ahlillah fi kulli muskil. Kita serahin aja udah. Kita ini harus nuzon. Ya. Karena mereka punya masing-masing punya cara. Ya. Punya dalil, punya cara. Tapi ingat, caranya berbeda, tujuannya sama. Sama. Untuk mengajak antum-antum semuanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair Habib. Sama-sama Habib. Nanti juga mohon tolong disebarkan juga ini podcastnya. Antum Siap. katanya ada podcast juga. Insyaallah ada. Kapan waktunya launching, Ana mau datang. Ana sudah datang, Hai Abdullah punya utang sama Ana. Siap, Ana bakal datang. Ana tunggu di sana. Ana datang dan Ana akan support itu apa namanya? Podcastnya siarkan seperti kemarin juga ada Zawiyah podcast. Zawiyah podcast. Jadi harus ada Habib harus begini. Betul. Sekarang ini kita jangan mau di framing media-media mainstream. Kita juga harus bisa. Karena kita ini punya pendengar. Betul. Pendengar khusus juga ada dan dia bisa sebarkan. Dan antum-antum ini jangan cuma minta doang, nontonnya kagak, nonton, share, like, sebarkan. Biar orang juga ternyata ini seperti ini. Yang tadi tuh kisah yang disebutkan oleh Habib Mahdi luar biasa. Mudah-mudahan, insya Allah nggak cuma ini Beb, ada waktu kapan lagi kita akan bahas masalah-masalah yang lebih ajib lagi. Siap, Habib. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Sama-sama.
Sekian dari saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Sebelumnya ada hadiah Habib ini. Masya Allah, Masya Allah. Kita buat antum. Masya ini Allah. ada kori ya. Walaupun nanti kita lihat ukurannya, tapi ini ada sedikit ya biasa Habib. Ada nasi. Ya, jazakallah khair. Masya Allah. Ya, nanti kita lihat di bawah ukurannya Habib. Pas. Cakep. Terima kasih banyak Bib. Sama-sama. Terima kasih Sama-sama. banyak Sama-sama. semua pemirsa. Alhamdulillah permintaan antum-antum untuk menghadirkan Habib Mahdi bin Hamzah sudah terlaksana. Mudah-mudahan juga wasilah beliau nanti bisa hadir juga. Habib Hanif juga bisa hadir juga. Habib Bahar insyaallah. Amin. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.